Diduga kekasih perempuannya jatuh dari sepeda motor, Abdi malah jadi tersangka. Kisah tangis Sri Murni Pangaribuan di hadapan puluhan wartawan tak terbendung saat menceritakan pengalaman pahit yang menimpa dirinya dan keluarganya. Penuturan Sri Murni ini disampaikan di salah satu kedai kopi yang ada di kota Pangkalan Kerinci pada Rabu 17 Juli 2024. Pak, saya sangat menyayangi si Mei Angelina, saya sudah menganggap sebagai anak perempuanku sendiri, karena memang aku tidak ada anak perempuan. Baju kami pun sering aku jahit bersama coraknya, sepatunya pun aku belikan sama dengan aku, karena aku memang sangat sayang, ucap tulus ibu yang dari derai air matanya terus membanjiri. Aku juga melihat bahwa anakku si Abdi juga sangat sayang sama si Mei. Terpukul kali anakku itu saat mengetahui bahwa si Anjeli ternyata meninggal. Bahkan ada itu, mamak si Mei sampai bilang, "Sudahlah Abdi, jangan terlalu sedih. Aku saja yang melahirkan bisa mengikhlaskan. Sudahlah ya," begitulah dibilang sama si Abdi, Pak. Jelas ibu 5 anak itu mengisahkan. Malah petaka ini terjadi saat 2 sejoli Abdi Jaya Negara bersama kekasihnya Mei Angelina Galingging pada Rabu 17 Juli 2021 silam yang hendak menuju ke Pondok Kopi yang berlokasi di SP 6 Desa Makmur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Riau. Namun sebelum sampai di tempat yang dituju, kedua sejoli tersebut harus terpisah selamanya karena Mei Anjeli diduga jatuh dari sepeda motor CBR yang dikemudikan oleh Abdi. Mei menghembuskan napas terakhirnya setelah beberapa jam ditangani pihak rumah sakit Selasih Pangkalan Kerinci. Informasi yang diterima media ini akibat peristiwa meninggalnya Mei, Abdi Negara sempat ditahan dan diperiksa oleh pihak Lantas Polres Pelalawan. Namun Abdi kemudian dilepas. Merasa tidak ada lagi persoalan dan untuk menghilangkan kesedihannya, akhirnya Abdi bekerja sebagai pelaut. Namun pada 27 Mei 2024, Abdi ditetapkan masuk dalam daftar pencarian orang DPO. Mengetahui anaknya masuk sebagai DPO, akhirnya orang tua Abdi menghubungi Abdi yang kebetulan kapalnya bersandar di Surabaya. Oleh orang tuanya, Abdi disuruh pulang ke Pangkalan Kerinci untuk menyelesaikan persoalan hukum yang dialamatkan kepadanya. Merasa tidak bersalah, Abdi pun pulang ke Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau pada 5 Juni 2024. Abdi yang baru sampai di Pangkalan Kerinci kemudian konsultasi ke rumah penasehat hukumnya yang beralamat di Pangkalan Kerinci. Oleh penasehat hukumnya, Abdi disarankan untuk memberikan keterangan ke Polres Pelalawan. Abdi yang didampingi ayahnya sebenarnya hendak menuju Mako Polres Pelalawan. Namun Abdi ditangkap pihak kepolisian Polres Pelalawan pada 5 Juni 2024, sekira pukul 19.39 waktu Indonesia Barat, di Jalan Lingkar Pangkalan Kerinci. Di tempat yang sama, Richard Simanjuntak dari pihak keluarga menyampaikan bahwa kita tetap yakin bahwa Abdi tidak bersalah, kejadian ini adalah kecelakaan. Tapi kalau pihak penegak hukum melihat ada tindak kejahatan, kita menghormati proses hukum. Namun jika Abdi tidak bersalah, ya harus dibebaskan. Sebab lebih baik melepaskan 1000 penjahat dari penjara daripada memasukkan 1 orang yang tidak bersalah ke dalam penjara. Sampai berita ini dinaikkan ke meja redaksi, belum ada informasi yang diterima dari pihak Polres Pelalawan maupun pihak Kejaksaan Negeri Pelalawan. Dari Pangkalan Kerinci, tim Sekoci TV melaporkan. Jadi begitu dia jatuh, dibawa anakku ke rumah sakit. Semua biaya aku yang nanggung, Pak. Tanggung biaya anakku ini, si Mei ini. Pak, itu menanggung anakku sendiri, anakku sendiri. Jadi siap begitu kan, Pak, nggak sangat menceritakan anakku itu. Pada saat anakku jadi pun, Pak, udah begitu sayang kali sama anakku si Mei itu, sampai mau pergi lah anakku itu, Pak, saking meninggal pacarnya itu. Jadi udah begitu kami urus anakku itu, datang lagi mamanya membilang sama aku, "Eda," katanya sama aku, "nggak sempat kau bikin anakmu ini ya, tak sopa ipar buruku," katanya sama aku. Dibilang mamanya itu kayak gitu, Pak, sama aku. "Udah duluan dijemput Tuhan anakmu itu, Eda," katanya. "Datanglah aku kayak mana lah, Eda. Dan dipanggil Tuhan anakku itu," aku bilang lagi sama mamanya. Udah siap kami bayar. Datang lagi ngomongan mamanya itu sama aku, "Eda," katanya, dibilang lagi sama si Abdi,
Abdi karena udah ditengok si Abdi anakku ini nangis karena udah pergi pacarnya ini anakku ini Pak. Kata anakku, udahlah Abdi, ikhlaskanlah kepergian si Mei itu. Sedangkan aku pun melahirkan, ikhlaskan kepergian. Kau masih pacaran sama si Mei, kata mamanya. Jadi datanglah si Abdi ke rumah mama, katanya, apa nak? Udah meninggal si Mei, katanya. Nangis kami Pak. Ya Tuhan, kau jemput anakku itu. Aku bilang lagi di rumah. Marah-marah lah bapaknya sama si Mei, sama si Abdi. Kenapa mati kau bikin anakku itu? Kata bapaknya sama si Abdi. Enggak sengaja Pak, dia tuh sendiri, kata si Abdi. Datanglah kami apa, bawa lah uang ini karena udah ngomongan mamanya gitu sama anakku si Abdi ini. Datanglah ngomongan mamanya ini sama si Abdi. Bilanglah sama mamamu Abdi, dibawa mama dulu duitnya, biar didulukan mama membayar semua apa si Mei ini. Udah begitu datang kami sama bapaknya, mamanya nggak di rumah sakit lagi Pak, udah pergi ke rumah si Ajo si Marbun. Udah begitu bilang lagi gitu kan, ayolah gila kami membayar semua. Sayang kali aku sama anakku si Mei itu Pak, kali sayang kali. Makanya aku bilang kok gini lah keluarga si Mei ini sama aku. Bukan nggak kuanggap itu, anakku udah kuanggap karena anakku nggak ada perempuan Pak. Nggak kuanggap itu menantuku si Mei itu. Gimana lah? Sampai sekarang pun aku berdoa, Tuhan terima anakku itu di sisimu, anakku si Mei itu. Terima anakku gitu-gitu doaku Pak sama Tuhan. Biar diterima Tuhan anakku itu di sisinya Pak. Sebelumnya saya sampaikan dulu posisi saya sebagai dari keluarga ya. Karena kebetulan ini mamanya si Abdi ini adalah keponakan saya Simanjuntak, mamanya Simanjuntak. Jadi terkait tentang kronologisnya itu yang saya dengar, yang saya dapatkan dari rembukan kami keluarga, bahwa pada malam sebelum kejadian, jadi seperti biasanya namanya muda-mudi ini kan ada hubungan pacaran, disuruhlah dia menjemput di Mandiri, sekolahan Mandiri. Nah, pada malam itu sekitar kalau pulangnya kalau tidak salah pukul 9 malam. Jadi mereka niatnya ya diajak sama si perempuan ini si Mei untuk ke kopi yang ada salah satu kedai kopi yang ada di Senam. Jadi sebelum sampai ke situ, ya, itu ada musibah. Ya, jatuhlah si Mei ini dari sepeda motor yang dikemudikan oleh si Abdi. Pada saat sesuai dengan hasil rekonstruksi juga kemarin, hari Selasa kemarin, tanggal 16 ya, 16 Juli, ya yang kita lihat juga itu ada jatuh. Dan sikap yang dilakukan oleh si Abdi ini ketika jatuh si Meliana ini, si Mei ini, dia langsung responnya bawa ke rumah sakit Selasi, yang ada di Supenam juga, rumah sakit terdekat. Dan di situ setelah beberapa saat, ya si Mei ini tidak tertolong lagi, akhirnya dia meninggal dunia. Disitulah datang juga pihak keluarganya diundang, ibunya juga diundang. Nah di situ juga sudah, artinya ketika si Mei ini mengalami musibah itu juga si Abdi ini ya ponakan saya ini juga mengalami shock juga, sampai ibunya si Mei ini juga ya sesuai keterangan dari kutok saya ini mengatakan bahwa sampai ibunya ini mengatakan sudahlah Abdi, udahlah saya aja yang melahirkan, ya sudahlah kita lah bisa terima, bisa berikhlas katanya gitu. Tapi sampai juga ibunya datang, ibunya ini yang memandikan si Mei ini di rumah sakit. Artinya memang kalau dilihat dari mereka sudah ada pacaran sekitar 4 tahun. Nah itulah, jadi gejala-gejalanya ya ibunya, orang tua juga mendukung hubungan mereka. Sampai adiknya si korban ini, si Mei ini, ibu ini yang membuat les 1,5 bulan kurang lebih di rumahnya. Nah, itu karena sampai dia pakaiannya pun mereka sama-sama jahitkan,
Jadi sudah dipotong nih Bang Mama. Nah, Nah, meninggalnya si korban ini menurut rumah sakit kenapa? kalau itu saya belum konfirmasi kalau mengenai itu. Tapi sesuai dengan keterangan dari keluarga, ada benturan di sininya itu di kepalanya. Karena memang di rekonstruksi juga waktu terjatuh itu kan, ya, tentu saja semua bisa terjadi langsung kepalanya yang kena ke aspal. Itu ada sedikit luka lah di kepalanya, itulah penyebabnya. Karena di hasil rekonstruksi juga berguling-guling itu, artinya jatuh nggak langsung gini, karena memang posisi jatuhnya turunan, bukan dalam posisi aspal rata gitu. Jadi masih ada kegiatan lain setelah jatuh, masih jatuh kepala tapi bentur-bentur lagi kita tidak tahu lah. Nah, itu tersangka kapan nih Bang? Sesuai dengan yang kita apakan itu di bulan Mei ditetapkan dia sebagai DPO tahun 2024, tepatnya tanggal 27 Mei 2024. Karena sudah siap ini kan berlayar sampai ke luar negeri. Begitu bersandar di Surabaya, orang tuanya menelpon, Abdi ada surat seperti ini ya, ada DPO, kau ditetapkan DPO, udah pulanglah kau nak, selesaikanlah persoalan ini supaya baik namamu. Nah, karena ini kejadiannya 2021 pun dia di lantas untuk sudah ditutup. Artinya informasinya bahwasanya dia tidak ada persoalan lagi, tidak ada masalah kan gitu ya. Makanya dia setelah itu ya dia bekerja lagi berlayar, ya itulah sampai tahu keluarga bahwasanya dia sudah tetapkan sebagai DPO, disuruhlah pulang. Suruh dia pulang, ya hari Sabtu dia nyandar di Belawan, di Surabaya. Senin dia berangkat ke Pekanbaru. Nah, itulah dia dijemput sama pengacaranya, bawa ke rumah. Masih niatan mau berangkat ke Polres ini. Nah, itulah dia sudah langsung ditangkap dari kepolisian Polres Pelalawan. Sebelum ditetapkan tersangka ya, saya sampaikan itu pihak keluarga sudah mencoba menjalin silaturahmi itu ya, karena merasa ini musibah dan sudah dianggap keluarga, sudah diupayakan. Jadi kalau sekarang ini setelah ditetapkan DPO dan sudah ditahan, ya, yang harapan kita ya kalau sesuai dengan kalau memang dia tidak ada bersalah, ya harus dibebaskan dia. Ya kalau kita menghukum orang yang tidak bersalah, ya, itu kan sangat mencoreng penegakan hukum nantinya. Karena ada filosofi yang mengatakan lebih baik kita mengeluarkan 1000 penjahat dari penjara daripada memasukkan satu orang yang tidak bersalah ke dalam penjara. Itulah harapan kita ya kepada rekan-rekan media dan juga kepada masyarakat ya, yang memperhatikan ya, kita sama-sama lah mengkawal, karena menurut kalau kami dari keluarga ini si Abdi ini tidak ada bersalahnya, itu penilaian kita. Tapi dari pihak kepolisian, tapi kita percaya ya, sampai saat ini kita percayakan pihak polisi, pihak penegak hukum baik kejaksaan nantinya juga ya bersikap artinya profesional ya. Kalau memang ya kita ikutilah bareng-bareng, kita ikuti bersama-sama, kita kawal kasus ini, itu harapan kita.